Media global memiliki peran sentral dalam membentuk perubahan, khususnya dalam kategori nasional dalam dunia yang semakin terhubung, yang kita sebut globalisasi. Melalui berbagai cara, media global tidak hanya menginformasikan, tetapi juga membantu membentuk pandangan kita tentang identitas nasional, ancaman global, dan hubungan internasional. Mari kita lihat bagaimana media global memainkan peran yang penting itu dan bagaimana prosesnya. Pertama, ia mengomunikasikan ancaman global dan bahkan narasi kemerdekaan atau pembebasan. Media global memungkinkan kita untuk memahami dan merespon isu-isu global yang memengaruhi kita semua, seperti perubahan iklim, migrasi global, atau perang antar negara. Mereka berperan sebagai jendela dunia yang menghadirkan informasi dan pandangan dari berbagai penjuru dunia. Ini tidak hanya mengedukasi masyarakat tentang masalah global, tetapi juga memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam pembentukan narasi pembebasan dan tindakan kolektif. Nanti kita diskusikan lebih jauh lagi. Kedua, pengaruhnya terhadap identitas dan budaya. Media global memiliki kekuatan untuk mempengaruhi bagaimana kita memahami konsep nation, kebangsaan, ataupun identitas nasional dalam konteks global. Media global mencerminkan dan membentuk narasi tentang budaya dan nilai-nilai nasional, dan ini bisa mempengaruhi bagaimana individu merasakan diri mereka sebagai bagian dari komunitas nasional itu sendiri. Misalnya, berkat pengaruh media global, kita dapat lebih terbuka terhadap keberagaman budaya dari pandangan dalam negeri kita. Ketiga, memengaruhi interaksi global tentunya. Jadi media global itu juga memainkan peran penting dalam hubungan diplomatik antar negara-negara. Mereka dapat mempercepat atau memperlambat diplomasi internasional melalui liputan dan narasi yang mereka sampaikan. Selain itu, ia juga memengaruhi bagaimana kelompok-kelompok nasional itu berinteraksi dan berkomunikasi di tingkat global, serta menghubungkan orang-orang dari seluruh dunia sehingga dapat menciptakan ruang untuk berdialog dan bekerja sama. Keempat, ia juga mempengaruhi pemahaman kita mengenai individu maupun kelompok. Jadi media global ini juga mempengaruhi pemahaman kita tentang individu dan kelompok lewat konsep global, seperti globalisasi atau identitas global. Media global membantu membentuk pandangan kita tentang bagaimana kita berada dalam hubungan dengan dunia yang semakin terintegrasi. Media global juga memungkinkan kita untuk melihat diri kita sebagai warga dunia, serta untuk menghargai perspektif dan budaya lain di luar batas nasional kita. Kelima, ia juga punya pengaruh melalui teknologi dan media baru. Dalam era teknologi modern saat ini, media global itu sangat berperan dalam membentuk dan menunjukkan ke kita bagaimana perubahan dalam kategori nasional itu terjadi lewat teknologi dan media baru ini, seperti internet. Ia mempengaruhi cara kita menggunakan dan memahami teknologi, khususnya di media sosial dalam konteks global, sehingga media global memungkinkan terciptanya platform pertukaran informasi, gagasan, dan budaya tanpa batas lagi. Dengan begitu, kita bisa melihat bahwa media global itu tidak hanya menjadi pemberi informasi, namun juga ia sekaligus kekuatan yang kuat dalam membentuk opini kita, persepsi kita, memahami dunia. Bahkan bagaimana ia membuat kita memahami diri sendiri, serta bagaimana kita berinteraksi dengan negara-negara lain di era yang lebih terbuka dan lebih global ini.
Di era modern ini, yang semakin terhubung secara global, istilah media global cukup relevan. Sangat relevan untuk menggunakan istilah ini. Media global mencakup berbagai jenis media yang memiliki jangkauan dan audiens di berbagai negara yang memiliki corak dan budaya yang berbeda. Termasuk televisi, film, musik, serta media digital seperti internet dan media sosial, semua bisa disebut sebagai media global. Ada beberapa keraguan dalam terma ini, khususnya ketika dikaitkan dengan kata global, globalisasi lintas batas internasional, transnasional dalam konteks media. Meskipun sering digunakan secara bergantian, mereka sebenarnya juga merujuk pada fenomena berbeda dengan cakupan dan lingkup yang berbeda. Sebagai contoh, jaringan berita terkenal seperti BBC, CNN, dan Al Jazeera mungkin lebih tepat digambarkan sebagai media internasional. Mereka beroperasi di antara, di tengah negara-negara, menjembatani informasi dan berita di seluruh dunia. Ini adalah contoh bagaimana media internasional berperan dalam menyebarkan informasi di tingkat global. Media global juga dapat mencakup saluran media minoritas seperti Arte di Eropa. Arte itu adalah Association Relative to European Television. Jadi Arte adalah saluran televisi yang berbasis di Eropa dan didanai oleh Prancis dan Jerman. Mereka bekerja sama dengan 8 mitra Eropa lainnya untuk menghasilkan program yang mencerminkan keragaman budaya di seluruh benua. Ini menunjukkan bagaimana globalisasi telah memengaruhi produksi, konsumsi, dan sirkulasi media dengan cara menggabungkan berbagai elemen budaya. Selain itu, Arte juga menjadi saluran yang ditujukan untuk diaspora Cina. Jadi di sini dia menjadi contoh lain dari media global yang mencakup saluran media minoritas. Saluran ini mungkin memproduksi dan mendistribusi konten yang khusus ditujukan untuk penonton Cina di luar Cina. Ini mencerminkan bagaimana globalisasi telah memengaruhi cara produksi, konsumsi, dan sirkulasi media dengan memahami kebutuhan beragam audiens yang tersebar di seluruh dunia. Kemudian ada internet dan media sosial yang dapat dengan yakin disebut sebagai bagian integral dari media global. Internet dan media sosial itu memfasilitasi komunikasi dan pertukaran informasi antar individu dan kelompok di berbagai negara yang memiliki corak budaya yang berbeda. Platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram memiliki pengguna di seluruh dunia yang memungkinkan penyebaran konten dan ide secara global. Teknologi digital ini memungkinkan produksi dan distribusi konten media di seluruh dunia dengan biaya lebih rendah dan lebih cepat daripada sebelumnya. Dengan demikian, internet dan media sosial itu memainkan peran kunci dalam menghubungkan manusia di seluruh dunia. Kesimpulan sederhana yang bisa kita ambil, saat ini media global itu menjadi fenomena yang mencerminkan bagaimana media telah melintas batas negara dan budaya. Ini mencakup berbagai jenis media termasuk apa yang saya sebut tadi, televisi, film, musik, internet, dan sosial media. Istilah yang terkait dengan media global mungkin bisa kita gunakan secara bergantian, tetapi tetap menunjukkan cakupan yang berbeda dalam menyebarkan informasi, budaya, dan ide di seluruh dunia gitu. Jadi melalui media global kita dapat lebih memahami bagaimana saat ini dunia kita menjadi semakin terhubung dan terpengaruh oleh berbagai elemen budaya yang saling berinteraksi di dalamnya. Lebih jauh, kita juga melihat bahwa globalisasi media merupakan fenomena yang sangat kompleks. Dan di sini kita melihat ada sesuatu yang terjadi secara tidak merata. Dan hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya. Faktor pertama yang perlu dipertimbangkan adalah akses teknologi. Meskipun teknologi digital telah merevolusi produksi dan distribusi konten media di seluruh dunia, tidak semua orang memiliki akses yang sama ke teknologi ini. Lokasi geografis, tingkat pendidikan, dan kekayaan individu dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk menggunakan teknologi digital.
Sebagai contoh, warga negara di negara-negara maju mungkin dengan mudah mengakses internet dan media digital. Sementara, individu di negara-negara berkembang mungkin masih menghadapi hambatan yang signifikan. Lebih jauh lagi, respon dan interpretasi terhadap media global juga dipengaruhi oleh konteks budaya dan geografis. Meskipun media global dapat mencapai audiens di seluruh dunia, bagaimana audiens tersebut meresponnya juga sangat akan variatif. Budaya, bahasa, dan konteks lokal itu memainkan peran besar dalam cara masyarakat mengartikan pesan yang disampaikan oleh media global. Sebagai contoh, ketika kita menonton film Slumdog Millionaire itu, kita melihat bahwa dia sukses di barat, tetapi kurang diminati di India. Meskipun film ini merupakan kolaborasi internasional yang melibatkan sejumlah kepentingan kreatif dan korporat yang dari berbagai negara. Nah, ketidakmerataan ini juga terlihat dalam representasi di media global. Beberapa kelompok mungkin kurang diwakili atau bahkan tidak diwakili sama sekali. Taruhlah misalnya sebagai contoh yang saya sebutkan sebelumnya, saluran media minoritas seperti Arte di Eropa itu atau saluran yang ditujukan untuk diaspora Cina mungkin memiliki sumber daya terbatas dan jangkauan yang terbatas dibandingkan dengan saluran media utama. Ini mencerminkan ketidaksetaraan dalam akses dan pengaruh di dunia media global. Faktor ekonomi dan politik juga berperan dalam ketidakmerataan globalisasi media. Perusahaan media besar dari negara-negara maju sering memiliki lebih banyak pengaruh dalam produksi dan distribusi konten media global dibandingkan dengan perusahaan media dari negara-negara berkembang. Hal ini dapat menghasilkan ketidakseimbangan dalam narasi yang disampaikan oleh media global. Olehnya itu, sebagai catatan, kita perlu melihat lebih jauh bahwa media global itu juga memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk identitas budaya dan politik, atau kaitannya dengan persoalan ekonomi politik itu juga sangat relate gitu. Jadi media global itu mempengaruhi. Jadi kaitannya di sini dengan adanya kekuatan itu dalam memberi pengaruh itu, dia bisa membuat cara individu dan kelompok memahami konsep seperti kebangsaan dan identitas nasional dalam konteks global. Selain itu, media global juga dapat mempengaruhi hubungan diplomatik antara negara-negara dan cara kelompok nasional berinteraksi di tingkat global. Formasi budaya dan ekonomi politik media saling terkait dan dapat mempengaruhi satu sama lain. Nah, di sisi ini, dari narasi yang saya sebutkan sebelumnya, kita harus mengamati tentang kekuatan yang beroperasi dari tingkatan produksi media global. Kenapa? Karena dia sangat mungkin menciptakan mengonstruk ataukah menciptakan persepsi kita terhadap sesuatu yang ditawarkan atau didistribusikannya gitu. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang ketidakmerataan dalam globalisasi media ini, kita dapat mengenali tantangan yang ada dan berupaya untuk menciptakan lingkungan media lebih inklusif dan beragam. Ini penting untuk memastikan bahwa berbagai suara dan perspektif diakui dan dihargai dalam dunia media global yang semakin terhubung ini. Tapi di sisi lain, kita juga melihat bahwa ada ketidakmerataan gitu dari produksi yang dilakukan oleh media global. Sehingga apa yang disebut ketidakmerataan itu juga dipengaruhi oleh sistem produksi yang di dalamnya tentu ada yang dominan. Ada yang dominan ataukah menguasai bagaimana proses distribusi informasi di dalamnya.